Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sergio Rizal Suami dengan NIM 2102113032, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan 9 materi mengenai budaya Melayu. Sekarang saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Kerajaan Melayu di Riau. Kita akan membahas 4 kerajaan Melayu. Yang pertama ialah Kerajaan Kandis, Kerajaan Gasib, Kerajaan Kerita, dan Kerajaan Indragiri. Kerajaan pertama yaitu Kerajaan Kandis. Kerajaan Kandis merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1 sebelum Masehi. Kerajaan ini terletak di Koto Alang, masuk wilayah Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Dan kerajaan ini memiliki daerah yang sangat subur dan membangun Istana Damna sebagai pusat pemerintahannya. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Darmaswara. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kandis ialah Padang Candi dan Tambak Emas. Ini merupakan penampakan atau look dari Kerajaan Kandis. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Gasib. Yang kedua ialah Kerajaan Gasib. Kerajaan Gasib berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasib, maka namanya Kerajaan Gasib. Daerah kekuasaan Kerajaan Gasib ialah sepanjang Sungai Siak, mulai dari paling hulu yaitu Bukit Suligi Tapung sampai Bukit Suligi Tapung Kanan. Raja-raja yang memerintah pada Kerajaan Gasib yaitu yang pertama Raja Bedagai, pada saat itu masih bercorak Hindu-Buddha, dan selanjutnya dipimpin oleh Raja Megatkudu, beralih kepada corak Islam. Selanjutnya yaitu yang ketiga Kerajaan Keritang. Kerajaan Keritang berdiri sekitar awal abad ke-6, berpusat di pinggir Sungai Gangsal, kini Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Raja-raja yang memerintah yang pertama yaitu Raja Kecik Mambang, disebut juga dengan gelar Raja Merlang I. Yang kedua Raja Iskandar atau Narasingha. Yang ketiga Raja Merlang II. Yang keempat Raja Narasinga. Ini adalah penampakan dari Kerajaan Keritang. Selanjutnya ialah Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri, nama kerajaan ini berasal dari nama anak sungai tempat didirikannya kerajaan ini, yaitu Sungai Pangandalan Giri. Daerah kekuasaan Kerajaan Indragiri adalah mulai dari Batu Rijal, sepanjang Sungai Indragiri, Gangsal, dan Keritang. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan ini sebanyak 25 orang. Dimulai dari Raja Iskandar alias Narasingha pada tahun 1337 sampai 1400 Masehi, ditutup oleh Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmud Syah pada tahun 1912 sampai 1963 Masehi. Ya, benar sekali seperti yang teman-teman lihat, kita akan membahas mengenai adat dan adab Melayu. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengatur aktivitas anggotanya. Ada 4 jenis-jenis adat, yaitu yang pertama adat sebenar adat, yang kedua adat yang diadatkan, yang ketiga adat teradatkan, yang keempat adat istiadat. Kita akan membahas 4 adat. Yang pertama ialah adat kehamilan, yang kedua adalah adat kelahiran, yang ketiga adalah adat balik, dan yang keempat adalah adat perkawinan. Yang pertama yaitu adat kehamilan. Adat kehamilan merupakan ritual dan upacara yang dilakukan pada masa kehamilan. Tradisi ini dimaksudkan agar kelak mendapatkan anak ataupun zuriat yang baik, dan sang ibu selama masa kehamilan tidak mengalami masalah-masalah kehamilan, terutama pada saat hamil sulung atau hamil anak pertama.
upacara yang dilakukan ketika masa kehamilan. Yang pertama ialah meninjau bulan. Upacara kehamilan yang dilaksanakan pada usia kandungan 3 bulan. Yang kedua yaitu menempah bidan, persiapan untuk membantu dalam melahirkan kelak, dan biasanya dilakukan sebelum kandungan memasuki usia 7 bulan. Yang ketiga yaitu lenggang perut, upacara kehamilan yang dilakukan pada bulan ke-7 untuk perempuan yang mengandung anak pertama. Yang kedua adalah adat istiadat kelahiran. Orang Melayu meyakini anak adalah amanah dari Tuhannya, serta dilahirkan dalam keadaan suci. Orang Melayu berasa berkewajiban untuk menjaga, memelihara, melaksanakan, serta menyempurnakan tanggung jawab mereka pada anaknya. Anak yang berbudi pekerti di lingkungan masyarakat, yakni anak yang sempurna, baik lahir dan batinnya, dengan dijiwai oleh nilai luhur yang terdapat di dalam pakaian Nan 18 atau sifat Nan 18 pada diri pribadi anak. Adapun nilai luhur yang terdapat dalam pakaian Nan 18 yaitu: yang pertama, menanam ari-ari atau kakak bayi. Yang kedua, tanggal pusat. Dan ketiga, naik buaya. Yang ketiga yaitu adat istiadat balik. Mengasah gigi. Mengasah gigi bertujuan untuk kecantikan. Dengan mengasah gigi diharapkan gigi tersebut yang tidak beraturan dapat beraturan, dan yang tidak rata dibaikkan sebaliknya. Yang keempat ialah adat istiadat perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian yang bersifat ikatan antara pria dengan seorang wanita yang nantinya menjadi suami istri yang nantinya melahirkan generasi selanjutnya. Adat perkawinan adalah aturan-aturan, ide-ide, serta tata cara dan tradisi masyarakat yang wajib dipenuhi dan dijalani dalam menghadapi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu perkawinan atau pernikahan. Tujuan perkawinan menurut adat istiadat Melayu, dalam ungkapan disebutkan, di dalam nikah banyak faedah, di dalam kawin banyak dingin. Hal ini menunjukkan beragamnya tujuan, keinginan, dan faedah yang diharapkan dari suatu perkawinan. Salah satu sumber hukum pelaksanaan hukum adat Melayu Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang pedoman pengakuan keberadaan masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aturan ini memberikan hak partisipasi dari masyarakat adat terhadap keberadaan dan tata kelola. Sistem pemberian masyarakat hidup adat kita akan membahas tentang atur cara kehidupan dan kepemimpinan Melayu Riau. Tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu merupakan segala jenis petua, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, serta membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah
berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Fungsi tunjuk ajar Melayu yang pertama, sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, dan sebagai timang-timangan bagi diri. Nilai yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ketaatan kepada ibu dan bapak, ketaatan kepada pemimpin, persatuan dan kesatuan, gotong royong dan tegang rasa. Kelima, keadilan dan kebenaran. Keenam, keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Ketujuh, ikhlas dan rela berkorban. 8, kerja keras, rajin dan tekun. 9, sikap mandiri dan percaya diri. 10, bertanam budi dan membalas budi. 11, rasa tanggung jawab, sifat malu, kasih sayang, hak dan milik. Ke-15, musyawarah dan mufakat. 16, keberanian. 17, kejujuran. 18, hemat dan cermat. 19, sifat rendah hati. 20, bersangka baik terhadap sesama makhluk. 21, sifat kerajuan. Kepemimpinan budaya Melayu. Sebuah ungkapan, orang yang dituakan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Ungkapan ini mengandung arti bahwa pemimpin yang baik dan benar adalah pemimpin yang dituakan oleh masyarakat. Peran pemimpin, yang pertama memberikan kata putus, yang kedua meminta keadilan, yang ketiga memperbaiki, keempat memiliki sifat kepemimpinan, kelima kejujuran, keenam aturan, 7 akal budi, 8 keteladanan, 9 keelokan, 10 kelapangan hati, 11 kesederhanaan, 12 menenggang, 13 kesabaran dan keuletan. Karakter pemimpin. Yang pertama, ada 4 karakter pemimpin, yaitu yang pertama karakter sidik, kedua karakter amanah, ketiga fatanah, dan keempat tangguh. Karakter sidik itu maksudnya adalah pemimpin yang amal, jantan dan jujur, sedangkan amanah adalah amal, asin dan asuh. Fatanah adalah cerdik, lurus dan sabar, dan tablik adalah abdi dan acuh. Materi kelima yang akan kita bahas adalah bahasa dan sastra Melayu Riau. Kata santun dalam budaya Melayu dan fungsi bahasa. Kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik budi bahasanya maupun tingkah lakunya, orang yang sabar dan tenang atau sopan. Kesantunan disebut juga dengan adab, yakni sebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Fungsinya ialah yang pertama sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan, menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Yang ketiga, sebagai cermin budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Ada 3 pemakaian bahasa. Yang pertama, mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, mendatar, digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara. Yang ketiga, menurun, digunakan oleh orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Sastra Melayu. Istilah sastra Melayu mencangkupkan dalam berbagai pengertian semua sastra berbahasa Melayu. Itu pun harus pernah ditambahkan dengan semua variasi dialek. Oleh karena itu, sastra Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan atau reality tradition, atau selanjutnya tradisi aksara, tradisi tulis, dan tradisi lisan kedua atau disebut juga zaman postmodernisme. Sastra Melayu yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama ialah pantun, yang kedua syair, ketiga dan peribahasa, yang keempat adalah mantra. Pantun merupakan bersama gurindam merupakan petiti. Pantun menjadikan acara-acara itu sebagai panggung kepiawaian berbahasa kias orang-orang Melayu sampai ke masa kini. Syair merupakan satu kesatuan idea dan untuk membina suatu media yang lengkap sesuai dengan isi dan tujuannya. Satu rangkap syair perlu diikuti oleh rangkap-rangkap yang lain. Isi sebuah syair umumnya adalah cerita yang panjang atau penerangan yang jelas tentang sesuatu berupa nasihat, falsafah, agama, dan sebagainya. Yang ketiga, peribahasa. Peribahasa digunakan oleh orang Melayu dalam upacara-upacara adat atau sosial kemasyarakatan. Yang keempat, mantra.
Matera atau mantra adalah ucapan berdaya magis yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Melayu tradisional. Struktur kalimat mantra terdiri atas kalimat-kalimat bersajak, berirama, serta berpersamaan atau berpertentangan. Selanjutnya adalah materi keenam, yaitu kesenian Melayu Riau. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena di sini kita akan belajar mengenai budaya Melayu Riau. Kesenian Melayu Riau merupakan ekspresi kebudayaan masyarakat Melayu yang dijadikan pedoman dan tunjuk ajar dalam berkebudayaan, dan kesenian Melayu ini menjadi bagian yang integral dan institusi adat. Ada 4 jenis kesenian Melayu Riau. Yang pertama seni musik, kedua seni rupa, ketiga seni teater, keempat seni tari. Yang pertama seni musik. Seni musik adalah suatu karya yang bersifat bunyi, lagu, atau komposisi sebagai ungkapan perasaan penciptanya dalam unsur-unsur tertentu. Alat-alat musik Melayu Riau ialah dedokun, puput, tabu, dan bentuk berjanji, dan bergambus, dan lain-lain. Yang kedua ialah seni rupa. Seni rupa Melayu ialah lebih condong kepada flora, ada pula abstraksi fauna, bentuk tak utuh seperti siku beluang, sisik naga, burung serangga, kupu-kupu, dan lain-lain, dan berbagai benda angkasa, bintang, bulan, awan, dan lain-lain. Saya memberikan 3 contoh, yaitu anyaman pandan, anyaman bambu, dan anyaman rotan. Yang ketiga ialah seni teater. Seni teater adalah seni pertunjukan yang dibawakan dengan gerak dan ekspresi pelan. Teater juga dapat diartikan sebagai cerita yang disampaikan dengan irama bahasa tertentu, diperagakan dengan gerak atau tari, dan diiringi dengan musik tradisional, baik musik tabu, gesek, maupun tiup. Ada 3 contoh yang saya berikan, yaitu yang pertama, wayang bangsawan, landai batu rijal, dan penarap, dan yang terakhir adalah ronggeng. Yang keempat ialah seni tari. Tari Melayu adalah salah satu di antara budaya masyarakat yang ada di Nusantara. Berdasarkan sejarah, tari Melayu tidak merujuk pada satu tempat asal berkembangnya seni tari ini. Menurut jurnal estetika Tari Zapin, sebagai sumber penciptaan karya kaki-kaki oleh Indah Yudi Pangestu, lagu dan seni tari Melayu menjadi salah satu cerminan dari identitas etnik Melayu. Contoh tari-tariannya ialah yang pertama tari Makyong, tari Zapin Melayu, tari Zapin Matahari, tari Malemang, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang ketujuh adalah tradisi lisan dan tulisan. Yang pertama, tradisi tulisan. Tradisi tulisan yaitu penyampaian sejarah melalui tulisan. Tulisan yang berupa naskah itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat dalam naskah itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan. Pesan yang terbaca dalam teks secara fungsional berhubungan erat dengan filsafat hidup masyarakat pendukungnya. Teks tulisan dapat berupa tulisan tangan, tetapi dapat pula tulisan cetakan. Bahasa Melayu kuno, sistem tulisan dan ejaannya. Sebelum adanya pengaruh dari India, tulisan yang digunakan yaitu tulisan lontar, tulisan bata, dan tulisan rencong. Setelah adanya pengaruh dari India, ditemukan batu bersurat dengan tulisan Palava, tulisan Nagiri atau India, dan tulisan Kawi. Kosakatanya, wujud vokal E pepet diganti dengan vokal A, vokal W berubah menjadi fonem B, bunyi H hilang, beberapa konsonan dieja aspirasi seperti KH, TH, dan GH. Pembuat hukum Darlung. Banyak hukum dan ketetapan aneh dalam kaidah tulis baca Arab Melayu yang menyebar di Nusantara. Pengkajian lebih jelas mengenai hukum Darlung adalah sebagai berikut. Menurut kaidah Arab, tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh huruf dal, ra, dan lam, karena ketiganya adalah huruf hiraiyah, dan tidak ada keharusan untuk menambahkan alif sesudahnya. Yang kedua, keistimewaan hanya ada pada huruf waw karena masuk dalam huruf illah. Yang ketiga, akan halnya huruf ngeh adalah huruf Melayu yang mengikut bentuk rumah huruf ain yang merupakan huruf hijaiyah serta bukan huruf istimewa. Selanjutnya yang kedua ialah tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan suara bagi mereka yang tidak mengenal tulisan. Sebelum manusia mengenal tulisan, tradisi lisan menjadi sumber-sumber pengetahuan di masa lalu.
Pesan atau kesaksian disampaikan melalui ucapan, pidato, nyanyian, dan dapat berbentuk pantun, cerita rakyat, nasihat, balada, atau lagu. Pada cara ini, maka mungkinlah suatu masyarakat dapat menyampaikan sejarah lisan, sastra lisan, hukum lisan, dan pengetahuan lainnya ke generasi penerusnya. Materi ke-8 ialah Azas Ekonomi Melayu dan Sistem Ekonomi Tapak Mapan. Azas Ekonomi Melayu. Menurut KBBI, nilai-nilai azas adalah sifat-sifat penting yang berguna bagi kemanusiaan. Azas ekonomi Melayu ialah memanfaatkan alam sekitar. Sistem atau pencahayaan masyarakat Melayu terlihat dari aktivitas mereka yang menggunakan dan memanfaatkan alam di sekitarnya. Maka orang Melayu lebih leluasa mengelola alamnya untuk memenuhi nafkah mereka. Sistem ekonomi tapak lapan. Tapak lapan tersebut merupakan 8 jenis pekerjaan. Yang pertama, beladang, pertanian palawija ialah menanam tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan panganan seperti ubi, sayur, kopi, dan lain-lain. Yang kedua, beternak, yaitu binatang yang biasanya diternakkan antara lain sapi, ayam, dan kambing. Yang ketiga, menangkap ikan, perikanan, atau nelayan, yaitu menangkap ikan yang dilakukan di laut, sungai, sawah, dan danau. Yang keempat, beniro atau menetek enau, yaitu industri pengolahan hasil pertanian. Yang kelima, mengambil hasil hutan dan laut, yaitu mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, damar, rotan, dan bulu. Yang keenam, berkebun, yaitu menanam tanaman tahunan. Yang ketujuh, bertukang. Tidak semua orang bisa bertukang, dan bertukang juga tidak dapat dilakukan setiap hari karena ada musim-musim tertentu yang perlu keahlian khusus. Kedelapan, yang terakhir, berniaga atau berdagang, yaitu menjual semua keperluan pokok, sandang, dan pangan. Pada zaman Belanda, kebanyakan masyarakat Riau mengekspor damar, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, sampailah kita di materi terakhir, yaitu materi ke-9, Ekonomi Melayu di Era Global. Ekonomi kreatif Melayu. Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas serta sumber daya manusia atau SDM sebagai faktor produksi yang paling utama. Produk yang dihasilkan dari ekonomi kreatif adalah produk yang memiliki ciri khas, unik, serta berbeda dari yang lain. Ragam ekonomi kreatif masyarakat Melayu. Yang pertama, bidang wisata kuliner, contohnya Ekslaksana dan Ngamuk. Yang kedua, bidang kriya, contohnya kain songket. Yang ketiga, bidang seni pertunjukan, contohnya tari persembahan tapak siri. Yang keempat, bidang pariwisata, contohnya Candi Muara Takus. Etos kerja masyarakat Melayu. Yang pertama, biar lambat asal selamat. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Yang ketiga, awal dibuat, akhir diingat. Yang keempat, alang-alang berdawat, biarlah hitam. Jangan asal-asalan dalam bekerja. Yang kelima, kerja beragak-agak tidak menjadi. Kerja berangsur-angsur tidak bertahan. Yang keenam, sifat padi, semakin berisi semakin merunduk. Yang ketujuh, baru berlatih hendak berjalan, langsung bersembang. Kedelapan, selera bagai taji, tulang bagai kanji, nanti nasi tersaji di mulut. Yang kesembilan, pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap, tidak terurus. Yang kesepuluh, hemat dan cermat merupakan amalan terpuji bagi orang lain. Akhirnya kita sampai di akhir presentasi. Saya akan memberikan 2 pantun. Hari Senin bersih-bersih di tebing tinggi, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian presentasi ini. Maaf jika presentasinya panjang dan berat. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima